Halo teman-teman, kita ngobrolin acara paling gede sedunia yuk, turnamen yang bikin seluruh dunia berhenti dan nonton Piala Dunia FIFA. 4 tahun sekali, 32 negara bertarung untuk memperebutkan piala paling bergengsi di sepak bola, bahkan mungkin di dunia olahraga. Dramanya, semangatnya, gol-golnya, rasa kecewanya, rasanya campur aduk, dan kita semua ikut terbawa suasana. Dari pantai Rio sampai jalanan Roma, Piala Dunia menyatukan penggemar di seluruh benua. Semuanya bermimpi negaranya mengangkat piala. Turnamen ini penuh sejarah, pemain legendaris, dan momen tak terlupakan yang terukir dalam cerita rakyat sepak bola. Beberapa menit ke depan, kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang Piala Dunia, menjelajahi kisah-kisah tim dan pemain yang membuat turnamen ini jadi spektakuler seperti sekarang. Siap-siap ya, ini akan seru banget. Kalau ngomongin Piala Dunia, satu negara yang paling menonjol Brasil. Juara 5 kali, mereka main cantik dengan bakat dan semangat yang memukau. Dari Pele yang legendaris sampai Ronaldo yang fenomenal, Brasil telah melahirkan beberapa pemain terhebat yang pernah ada di dunia. Kemenangan mereka di tahun 1958, 1970, 1994, dan 2002 mengukuhkan tempat mereka dalam sejarah sepak bola. Jersey kuning ikonik mereka adalah simbol keunggulan, dan warisan Brasil di Piala Dunia tidak tertandingi. Mereka adalah tim yang ingin dikalahkan semua orang, ujian terakhir menuju kejayaan. Jerman, negara yang identik dengan efisiensi dan disiplin taktis, punya 4 gelar Piala Dunia. Mereka ahli turnamen sepak bola, selalu mencapai puncak di waktu yang tepat. Dari Gerd Müller yang kejam sampai Miroslav Klose yang klinis, striker Jerman selalu memberikan hasil di panggung terbesar. Kemenangan mereka di tahun 1954-1990 dan kemenangan 7-1 yang tak terlupakan atas Brasil di tahun 2014 menunjukkan kemampuan mereka untuk menggabungkan kecemerlangan individu dengan kekompakan tim. Mereka mungkin tidak selalu yang paling mencolok, tapi jangan pernah remehkan Jerman. Italia, negeri para pemain bertahan yang stylish dan finisher yang klinis, juga telah mengangkat trofi Piala Dunia 4 kali. Mereka ahli catenaccio, pendekatan taktis yang mengutamakan pertahanan yang solid. Tapi jangan salah, Italia juga bisa bermain sepak bola menyerang yang indah. Kemenangan mereka di tahun 1934, 1982, dan kemenangan dramatis adu penalti melawan Prancis di tahun 2006, menunjukkan kemampuan mereka untuk meraih hasil dan bangkit di saat-saat penting. Italia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, selalu jadi pesaing gelar. Argentina, negeri tango dan dewa sepak bola, telah meraih Piala Dunia 3 kali. Didorong oleh semangat penggemar mereka dan terinspirasi oleh kejeniusan Diego Maradona dan Lionel Messi, Argentina bermain dengan perpaduan unik antara bakat dan semangat juang. Kemenangan mereka di tahun 2008, 1986, dan kemenangan terbaru mereka di tahun 2022, kemenangan dramatis adu penalti melawan Prancis, menunjukkan kemampuan mereka untuk menciptakan momen magis di saat-saat paling penting. Dengan Messi akhirnya meraih trofi yang sulit dipahami, tempat mereka dalam sejarah Piala Dunia sudah aman. Uruguay, negara kecil dengan hati sepak bola yang besar, adalah pionir Piala Dunia. Mereka memenangkan turnamen perdana pada tahun 1930, mengejutkan dunia dengan keterampilan dan tekad mereka. Mereka mengulangi prestasi tersebut pada tahun 1950, membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Brasil di final. Uruguay mungkin belum menambah koleksi gelar mereka sejak itu, tetapi warisan mereka sebagai juara 2 kali dan pionir sepak bola tetap utuh. Prancis, negara yang terkenal karena menghasilkan pesepak bola yang elegan dan berbakat secara teknis, telah merasakan kejayaan Piala Dunia 2 kali. Dipimpin oleh pemain seperti Zidane dan Mbappe, mereka bermain dengan sesuatu yang spesial, yang membuat mereka menyenangkan untuk ditonton. Kemenangan mereka di tahun 1998 dan 2018 menunjukkan kemampuan mereka untuk memadukan kecemerlangan individu dengan disiplin taktis. Mereka mungkin gagal di final 2022, tetapi Prancis tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di panggung dunia. Inggris,
tempat kelahiran sepak bola, akhirnya merasakan kejayaan Piala Dunia di kandang sendiri pada tahun 1966. Itu tetap menjadi satu-satunya kemenangan mereka, tetapi itu adalah kemenangan yang terukir di jiwa bangsa. Gambar Bobby Moore mengangkat trofi Jules Rimet sangat ikonik, sebuah pengingat era keemasan sepak bola Inggris. Meskipun mereka belum mengulangi kesuksesan itu sejak saat itu, impian gelar Piala Dunia lainnya terus mendorong The Three Lions. Spanyol, yang dikenal dengan gaya bermain tiki-taka berbasis penguasaan bola, mendominasi sepak bola dunia untuk periode yang gemilang, yang berpuncak pada kemenangan Piala Dunia pertama mereka pada tahun 2010. Dipimpin oleh pemain seperti Xavi, Iniesta, dan Villa, mereka memukau lawan dengan operan dan pergerakan mereka yang rumit. Kemenangan itu mengukuhkan tempat mereka di antara elit permainan, membuktikan bahwa sepak bola yang indah memang bisa menaklukkan segalanya. Dari irama samba Brasil hingga gemuruh penonton di Wembley, Piala Dunia adalah permadani emosi, perayaan dari semua yang kita sukai dari permainan yang indah ini. Ini adalah turnamen yang melampaui olahraga, menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dalam hasrat bersama untuk sepak bola. Seperti yang telah kita lihat, Piala Dunia penuh dengan kejutan, patah hati, dan momen-momen magis murni. Ini adalah panggung di mana legenda dibuat dan impian diwujudkan. Jadi, saat Piala Dunia berikutnya tiba, ingatlah kisah-kisah para pemain dan momen-momen yang membuat turnamen ini begitu. Ini lebih dari sekadar permainan. Ini adalah fenomena global yang memikat hati dan pikiran jutaan orang di seluruh dunia.